Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mr. Herimet dalam matematika mudah dan menyenangkan. Oke guys, kali ini kita akan belajar materi baru mengenai perbandingan. Oke, perbandingan ini manfaatnya apa ya, kita belajar perbandingan ini? Banyak sekali sebenarnya manfaat perbandingan. Kalau misalkan kita pernah pergi ke mall, itu di situ suka ada mbak-mbak atau mas-mas yang promosi gitu ya, promosi tentang rumah. Di situ ada market rumah. Wah, perbandingan kepake di situ ya, ketika membuat market atau ketika membuat denah rumah juga dipakai ya, gambarnya, desainnya itu pakai perbandingan. Atau kalau kalian misalkan pakai Google Maps, peta gitu ya, peta itu juga memakai perbandingan ya, jarak peta berapa senti, itu aslinya berapa, nah itu dipakai gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita aplikasikan menggunakan konsep perbandingan. Oke, sekarang Pak Eri ingin mengenalkan beberapa model perbandingan. Perhatikan, oke ya. Oke, perbandingan. Perbandingan ada dua macam, ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Oke, apa perbedaannya? Kita lihat. Perbandingan senilai. Jika kita membeli buku di sebuah toko, maka jumlah buku yang kita terima akan menentukan harga yang harus kita bayar. Jadi semakin banyak jumlah bukunya, maka semakin besar pula yang harus kita bayar. Misalkan Pak Heri ini punya buku ya, ini satunya harganya 100.000. Ketika Pak Heri belinya 2, maka Pak Heri harus membayar sebanyak 200.000. Ketika Pak Heri belinya 4 gitu ya, maka Pak Heri harus membayar sebanyak 400.000. Jadi semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin banyak uang yang harus kita bayarkan. Itu pecahan senilai. Bukunya banyak, uangnya juga harus banyak. Ya, oke. Contoh misalkan jumlah buku dan harga yang sederhananya seperti ini. Satu buku harganya 2.500. Kalau 2 buku 5.000. Kalau 3 buku 7.500 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Contohnya seperti ini. Ada suatu pekerjaan, jika dikerjakan oleh satu orang, ya, di sini ada keterangan pekerjaannya. Jika dikerjakan oleh satu orang, oke, maka dia membutuhkan waktu 6 jam. Ya, kalau satu orang butuh waktunya itu 6 jam. Nah, tapi jika dikerjakan oleh 3 orang, artinya yang kerja lebih banyak ya, 3 orang, itu hanya membutuhkan waktu tentunya lebih sedikit dong, 2 jam. Nah, pernyataan seperti ini disebut sebagai pernyataan berbalik nilai. Ya, pernyataan seperti ini disebut sebagai pernyataan berbalik nilai. Contoh lagi, hubungan antara jumlah pekerja dengan waktu ini merupakan berbalik nilai. Ketika pekerjanya bertambah banyak ke atas, maka waktu yang dikerjakan akan lebih sedikit berkurang. Nah, seperti itu ya. Awalnya seimbang nih. Jumlah pekerjanya naik, waktunya dia akan lebih cepat berkurang. Dan kebalikannya, kalau jumlah bekerjanya berkurang, maka waktunya akan lebih banyak bertambah. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Ya. Contohnya misalkan kalau satu pekerja butuh waktu 24 jam mengerjakan tugas. Ketika pekerjanya 2, maka dia lebih cepat, hanya butuh waktu 12 jam. Ketika pekerjanya 3,
dia lebih cepat lagi. Butuh waktunya hanya 8 jam. Nah, begitu juga kalau kita ke sekolah ya, ketika berjalan kaki, artinya kecepatannya rendah ya, waktunya akan lebih lama dibanding ketika kita naik sepeda. Atau akan lebih cepat lagi kalau kita misalkan naik kendaraan mobil misalkan atau sepeda motor, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Kecepatannya bertambah, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit, berkurang gitu ya. Lihat ya, kecepatannya bertambah, waktunya berkurang. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, tugas kalian sekarang adalah setelah kalian menonton penjelasan Pak Heri, silakan dicoba LK ini di buku catatan kalian. Jadi kalian buat tabelnya ya, buat tabel ini, jumlah buku dan harga. Kalau satu buku harganya 2.000, berarti 2 buku berapa? Nah, ini kalian isi di sini. Isiannya berapa? Tidak jelas sekali ya, isiannya 4.000. 3 buku berapa? Oke, isi lagi. Kemudian yang 4 buku berapa, 5 buku berapa. Nah, semakin bertambah bukunya, maka harganya akan semakin apa? Silahkan boleh kalian tambahkan. Misalkan di sini harganya semakin mahal atau semakin besar harganya, semakin banyak ya, semakin mahal. Nah, kalau seperti ini, jumlah bukunya bertambah, harganya kemudian semakin mahal, ini perbandingan apa? Silakan boleh tulis senilai atau berbalik. Di sini senilai atau berbalik. Pilih salah satu ya, jangan dua-duanya, pilih salah satu. Nah, misalkan ini Pak Heri senilai misalkan, dan seterusnya. Sudah mengerjakan yang tabel pertama, boleh dilanjut ke yang tabel kedua. Di sini di sebuah pesta, misalkan Pak Heri ini ulang tahun, Pak Heri menyediakan 60 kue. Kuenya terbatas ya, hanya 60 ya. Nah, kalau yang datang cuma satu orang, misalkan yang datang cuma Arkan gitu, satu orang, maka satu orang itu akan dapat 60 kue buat dia sendirian. Nah, kalau 2 orang yang datang, ingat matematika harus adil ya. Kira-kira masing-masing dapat berapa kue? Nah, kamu tulis di sini. Ya. Kamu tulis berapa? Kalau 3 orang yang datang dapat kuenya masing-masing berapa? Kamu tulis juga. Terus kemudian di sebelah kanannya kamu jawab, semakin bertambah jumlah orangnya, maka jumlah kue yang akan diperoleh bagaimana? Semakin banyak pula atau semakin sedikit? Nanti silahkan boleh. Nah, perbandingan jenis apakah ini? Oke. Kemudian 3 dan 4 juga hampir sama dengan yang nomor 1 dan 2. Silakan Peri kasih waktu 15 menit, boleh di pause dulu video ini, kalian kerjakan LK ini di buku catatan, buat tabelnya sederhana saja, kemudian jawab beberapa pertanyaannya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mencoba mengisi LK-nya. Kita akan coba bahas nanti di kelas, dan Peri akan ajarkan tips dan trik mengerjakan soal perbandingan dalam masalah nyata sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum.